action, let's go. 처음 너를 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Dita Yulisi Anggraini, NIM 63030210172 dari Prodi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang uji statistika non-parametrik. Apa sih itu uji statistika non-parametrik? Mari kita bahas bersama-sama. Uji non-parametrik. Yang pertama, uji statistika ini didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu jenis pengukuran data, bentuk distribusi populasi. Seperti yang sudah saya bacakan di materi awal kemarin, uji statistika dibagi menjadi dua, uji parametrik dan uji non-parametrik. Disebut uji parametrik jika skala interval atau rasio dan distribusi normal. Ada tiga jenis uji statistika, yaitu uji statistika Z, uji statistika T, dan uji statistika F. Dan disebut uji non-parametrik jika skala nominal atau ordinal dan distribusi tidak diketahui. Ada 6 jenis uji statistika non-parametrik, yaitu uji chi-squares, uji tanda, uji ranking, tanda Wilcoxon, uji Mann-Whitney-Wilcoxon, uji Kruskal-Walsh, dan uji Spearman-Rank correlation. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan keterbatasan tentang uji non-parametrik. Kelebihan dari uji non-parametrik, yang pertama digunakan pada data skala nominal atau ordinal. Yang kedua digunakan untuk sampel kecil dan tidak memerlukan informasi populasi. Yang ketiga, pada umumnya uji ini mudah dipahami daripada uji parametrik. Sedangkan keterbatasan dari uji non-parametrik yang pertama, ketika menggunakan data skala nominal atau ordinal, setiap data hasil perhitungannya tidak diperlukan dalam uji ini, sehingga data hasil perhitungan ini akan tidak berguna. Dan yang kedua, hasil lebih bersifat umum karena tidak ada informasi tentang populasi, sehingga hasilnya kurang powerful. Selanjutnya ada uji tanda. Uji tanda ini didasarkan pada perbedaan tanda antara dua observasi yang berhubungan dan memberikan tanda positif dengan adanya perbedaan positif dan tanda negatif apabila adanya perbedaan negatif. Baik, selanjutnya ada uji tanda untuk sampel kecil. Uji tanda berupa probabilitas yang menunjukkan populasi pertama lebih besar dari populasi kedua, di mana populasi kedua berhubungan dengan populasi yang pertama atau parent population. Prosedur uji non-parametrik mengikuti uji parametrik sebagai berikut. Yang pertama, membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Misalnya, pernyataan bahwa training bisa meningkatkan kinerja karyawan. HA adalah lebih dari 50% probabilitas bahwa kinerja karyawan mengalami kenaikan setelah mengalami training, sehingga H0 sama dengan P kurang dari 0,50, sedangkan HA, P lebih besar dari 0,50. Yang kedua, memilih tingkat signifikansi pada alfa 1%, alfa 5%, atau alfa 10%. Dan yang ketiga, menentukan tanda positif atau negatif pada setiap observasi. Tanda positif jika ada kenaikan dan tanda negatif untuk penurunan kinerja karyawan. Bila kinerja sama sebelum dan sesudah kita beri tanda 0 tidak dimasukkan di dalam uji. Dan yang keempat, karena sampel kecil maka uji tanda menggunakan distribusi binominal. Selanjutnya yaitu membuat keputusan. Misalkan N sama dengan 14 dan 2 karyawan tidak berubah kinerjanya, maka jumlah N sama dengan 12. Lihatlah tabel probabilitas distribusi binominal dengan N sama dengan 12 dan P sama dengan 0,5. Kita hitung probabilitas kumulatif sehingga mendekati tingkat signifikansi 0,05. Tetapi tidak pernah sama, yaitu 0,019. Jumlah kejadian sukses yaitu tanda positif dengan probabilitas kumulatif 0,019 sebesar 10. Keputusannya, jika jumlah tanda positif lebih besar atau sama dengan 10, maka kita menolak hipotesis 0.
Dan sebaliknya, bila tanda positif kurang dari 10, kita gagal menolak hipotesis 0. Dapat dilihat pada tabel probabilitas distribusi binomial tersebut. Sebagai contoh, sebuah perusahaan asuransi syariah takaful di Jakarta sedang mengalami perkembangan cukup pesat. Untuk terus meningkatkan kinerjanya, perusahaan asuransi melakukan peningkatan kinerja karyawannya dengan melakukan training terhadap karyawan bagian sales penjualan asuransi. Kinerja karyawan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, dan diambil secara acak sebanyak 10 karyawan, dan hasilnya seperti yang dapat dilihat di tabel yang sudah saya tampilkan. Nah, dari data tersebut, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa training telah meningkatkan kinerja karyawan bagian sales penjualan dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 5%? Nah, diketahui H0P kurang dari 0,50 dan HAP lebih besar dari 0,50. Tingkat signifikansi pada alfa sama dengan 5%, dan ada 8 tanda positif, ada 1 tanda negatif dan 1 tanda nol. Uji tanda menggunakan distribusi binomial. Setelah itu kita harus membuat keputusan. Tanda positif dan negatif ada 9, maka N sama dengan 9. Probabilitas kumulatif mendekati 0,05, tetapi tidak pernah sama dengan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 0,020 dengan kejadian sukses sebesar 7. Keputusannya, jika jumlah tanda positif kurang dari 7, maka kita menolak hipotesis 0, dan sebaliknya, gagal menolak hipotesis 0. Tanda positif 8 lebih besar dari 7, maka kita menolak hipotesis 0. Artinya, training karyawan mampu meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, uji tanda untuk sampel besar. Sampel besar jika sampel lebih besar dari 10. Untuk sampel besar, ujinya mengikuti distribusi normal berdasarkan distribusi Z dengan rumus seperti di bawah tersebut. Tanda positif atau negatif kurang dari N/2 menggunakan formula seperti dalam slide tersebut. Dan tanda positif atau negatif lebih dari N/2 menggunakan formula seperti dalam slide tersebut. Nah, sebagai contoh, Departemen Pemasaran Perusahaan Makanan Ringan ingin mengetahui bagaimana respon konsumen terhadap produk kacang. Nah, apakah menyukai rasa bawang atau asin? Sampel sebanyak 100 responden diambil secara acak. Rasa bawang ditandai dengan positif dan rasa asin ditandai dengan negatif. Dari 100 responden tersebut, 60 menyukai rasa bawang dengan derajat kepercayaan 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa memang terdapat perbedaan selera konsumen? Diketahui H0P sama dengan 0,50, selera konsumen sama, dan HAP tidak sama dengan 0,50, selera konsumen tidak sama, dengan tingkat signifikansi pada alfa 5% dengan menggunakan uji distribusi Z. Selanjutnya kita akan membuat keputusan. Nilai Z kritis uji dua sisi pada alfa sama dengan 5% adalah kurang lebih 1,96. Tanda plus 7 lebih besar dari 50 dengan N/2, maka nilai Z hitungnya seperti berikut. Nilai Z hitung 1,9 kurang dari 1,96, sehingga kita gagal menolak H0. Kesimpulannya, dari sampel yang ada belum bisa membuktikan bahwa konsumen mempunyai selera yang berbeda. Uji hipotesis median. Uji median dilakukan dengan uji tanda. Tanda positif untuk observasi di atas hipotesis median, tanda negatif untuk observasi di bawah hipotesis median, dan observasi sama dengan hipotesis median, maka tandanya 0 sehingga bisa dihilangkan observasi ini. Prosedur uji tanda untuk median ini sama dengan uji tanda sebelumnya. Sebagai contoh, pada tahun 2013, median harga rumah tipe 36 di Jakarta adalah sebesar 330 juta.
Departemen Pemasaran sebuah real estate di Jakarta ingin mengetahui apakah memang median harga rumah tipe 36 tahun 2014 memang sudah berbeda dari tahun sebelumnya. Sebanyak 64 rumah tipe 36 diambil secara acak dari 64 sampel yang ada. 41 rumah tipe 36 mempunyai harga di atas 330 juta. 22 rumah harganya di bawah 330 juta dan satu rumah harganya 330 juta. Dengan tingkat signifikansi 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa median harga rumah tipe 36 di Jakarta telah berubah? Dari soal tersebut diketahui H0 median sama dengan 330 juta, HA median tidak sama dengan 330 juta. Tingkat signifikansi pada alfa sama dengan 5%. Uji distribusi Z membuat keputusan dengan nilai Z kritis. Uji dua sisi pada alfa sama dengan 5% adalah kurang lebih 1,96. Tanda plus 41 lebih besar dari 32 dengan N/2, maka nilai Z hitungnya sebagai berikut. Nilai Z hitung 2,125 lebih besar dari 1,96 sehingga menolak H0. Kesimpulannya, sampel cukup bukti bahwa median harga rumah tipe 36 telah berubah pada tahun 2014 di Jakarta. Selanjutnya, kita akan membahas uji ranking tanda Wilcoxon. Uji ranking tanda Wilcoxon atau Wilcoxon Size Rank yaitu uji statistika perbedaan dua sampel dependen, di mana datanya skala ordinal, data tidak berdistribusi normal. Adapun prosedur atau langkah uji ranking tanda Wilcoxon. Yang pertama, mencari perbedaan skor antara dua sampel yang diambil. Yang kedua, mencari nilai absolut perbedaan skor dua sampel tersebut. Jika perbedaannya 0, maka kita tidak masukkan dalam analisis. Yang ketiga, melakukan ranking nilai absolut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang keempat, jumlah ranking paling kecil disebut sebagai T digunakan untuk uji statistika. Dan yang kelima, membandingkan nilai kritis distribusi Wilcoxon dengan nilai T yang kita cari. Jika nilai T lebih besar dari nilai kritisnya, maka gagal menolak hipotesis 0, dan sebaliknya menolak hipotesis 0. Sebagai contoh, sebuah lembaga analisis keuangan ingin mengetahui apakah kondisi ekonomi tahun 2014 lebih baik daripada tahun 2013. Untuk itu, lembaga tersebut membandingkan rasio harga dan pendapatan atau price earning ratio sama dengan PE ratio saham di Bursa Efek Indonesia di kedua tahun tersebut. Sebanyak sampel 12 perusahaan diambil secara acak sebagai sampel dengan derajat kepercayaan 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa PE rasio tahun 2014 lebih baik daripada tahun 2013? Dari soal tersebut diketahui H0 tidak ada perbedaan PE rasio tahun 2013 dan 2014. HA PE rasio tahun 2014 lebih tinggi dari PE rasio tahun 2013 dengan tingkat signifikansi pada alfa 5%. Uji statistika menggunakan ranking tanda Wilcoxon, dan kita akan membuat keputusan nilai Wilcoxon kritis uji satu sisi pada alfa sebesar 5%, pada N sebesar 12 adalah 17. Tidak ada perbedaan 0 PE rasio tahun 2013 dan 2014, maka N sama dengan 12. Perhitungan dapat dilihat dalam slide yang sudah saya tampilkan, dan dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung adalah 15, yaitu nilai perbedaan ranking yang terkecil, dan nilai T hitung sebesar 5 kurang dari nilai kritisnya 17, sehingga kita menolak H0. Kesimpulannya bahwa sampel cukup memberi bukti bahwa PE rasio tahun 2014 lebih tinggi dari tahun 2013. Berikut uji ranking tanda Wilcoxon dengan menggunakan perhitungan program SPSS. Selanjutnya, kita akan membahas uji Mann-Whitney-Wilcoxon. Apa sih itu uji Mann-Whitney-Wilcoxon? Uji Mann-Whitney-Wilcoxon adalah uji memerlukan prasyarat bahwa data paling tidak merupakan skala ordinal. Uji perbedaan dua sampel dengan sampel adalah independen atau Wilcoxon Rank Sum Test. Data tidak distribusi normal. Selanjutnya ada uji Mann-Whitney-Wilcoxon. Untuk sampel kecil, prosedur untuk uji dua sampel independen dengan MWW sebagai berikut.
Yang pertama, menggabungkan data dari dua sampel independen dan melakukan ranking. Yang kedua, menjumlahkan setiap ranking secara terpisah berdasarkan sampel masing-masing. Yang ketiga, mencari nilai statistika T, yaitu jumlah ranking yang paling kecil dari dua sampel yang ada. Yang keempat, membandingkan nilai kritis distribusi MWW dengan nilai T hitung yang kita cari pada langkah ketiga. Adapun nilai kritis distribusi MWW sebagai berikut. TU sama dengan N1 dikalikan dengan N1 plus N2 plus 1 dikurangi TL. Nilai TL dicari dari nilai kritis MWW. Nilai kritis TL ini didasarkan pada jumlah sampel populasi pertama N1 dan sampel pada populasi kedua N1 dan tingkat signifikasi yang dipilih. Jika nilai TL lebih kecil dari atau lebih besar dari TL, maka menolak hipotesis 0. Dan sebaliknya, jika nilai T di antara TU dan TL, maka gagal menolak hipotesis 0. Sebagai contoh, ada dua kelas statistika yaitu kelas A dan kelas B yang ditawarkan setiap semester. Masing-masing kelas berjumlah 75 mahasiswa dan 5 nilai mahasiswa dari kedua kelas tersebut diambil secara random. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nilai dosen pengampu statistika kelas A mahasiswa Tommy Joni Hilmi Reni Yeni dengan nilai 70, 90, 82, 94, 71. Nilai dosen pengampu statistika kelas B dengan mahasiswa Farda, Angga, Rara, Yaya, Sehia dengan nilai 91, 75, 85, 74, dan 96. Dengan derajat kepercayaan 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa nilai statistika kedua kelas tersebut tidak sama? Nah, dari data tersebut diketahui H0 yaitu nilai ujian statistika sama antara kelas A dan kelas B, dan HA nilai ujian statistika tidak sama antara kelas A dan kelas B, dan memilih tingkat signifikansi pada alfa 5%. Kita menggunakan uji statistika MWW. Selanjutnya kita membuat keputusan dengan nilai kritis TL sebesar 18, sedangkan nilai sebesar TU sama dengan 5 dikali 5 plus 5 plus 1 dikurangi dengan 18 sama dengan 37. Dari data tersebut dapat kita simpulkan nilai hitung adalah 24, yaitu jumlah ranking yang paling kecil pada kelas A. Nilai hitung sebesar 24 ini lebih besar dari 17, tetapi lebih kecil dari 37. Sehingga kita gagal menolak H0. Kesimpulannya, sampel belum cukup bukti ada perbedaan nilai ujian statistika antara kelas A dan kelas B. Selanjutnya, uji Mann-Whitney-Wilcoxon untuk sampel besar. Bila sampel lebih besar dari 10, uji statistika MWW mengikuti distribusi Z. Adapun nilai Z hitung untuk uji MWW, sampel besar seperti di slide tersebut. Nah, sebagai contoh, lembaga riset perusahaan otomotif Astra cabang Bandung ingin mengetahui apakah model sepeda motor Honda jenis manual dan automatic setelah 4 tahun digunakan memang berbeda dalam jumlah jarak yang bisa ditempuh dalam kilometer per liternya. Sebanyak 12 sampel diambil secara acak dan untuk masing-masing model. Dan dengan derajat kepercayaan 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa model manual lebih irit daripada model automatic? Dan itu adalah data tabel menggunakan SPSS. Dari data tersebut diketahui bahwa H0 tidak ada perbedaan jarak tempuh per liternya antara sepeda motor manual dan automatic. Dengan HA, jarak tempuh per liternya sepeda motor manual lebih jauh daripada automatic. Dengan tingkat signifikasi pada alfa 5% dan menggunakan uji statistika MWW sampel besar. Selanjutnya membuat keputusan dengan nilai Z kritis dengan uji satu sisi pada alfa 5% sebesar 1,65. Nah, dari perhitungan tersebut, nilai Z hitung absolut 1,85 lebih besar dari nilai Z kritisnya absolut dengan 1,65. Kesimpulannya bahwa sepeda motor Honda manual lebih irit daripada sepeda motor automatic. Dan di bawah itu adalah uji MWW dengan menggunakan program SPSS. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang uji Kruskal-Wallis.
Uji Kruskal-Wallis adalah uji alternatif ANOVA ketika data yang kita punyai merupakan data dalam skala ordinal dan distribusi data tidak mengikuti distribusi normal. Dengan uji Kruskal-Wallis ini membutuhkan data sampel yang bersifat independen. Hipotesis 0 menyatakan bahwa sejumlah K populasi mempunyai distribusi sama, sedangkan hipotesis alternatifnya atau HA menyatakan bahwa sejumlah K populasi tidak mempunyai distribusi yang sama. Nilai statistika Kruskal-Wallis dicari dengan semua sampel dikelompokkan menjadi satu, melakukan ranking, dan jika ada ranking sama, nilainya dicari dengan rata-rata. Adapun formula mencari nilai hitung dari Kruskal-Wallis sebagai berikut. Sebagai contoh, seorang analisis di bidang keuangan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat keuntungan dari 3 bank syariah milik pemerintah dengan data seperti berikut. Nah, dari data tersebut, jika distribusi populasi ketiga sampel tersebut tidak diketahui, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat keuntungan ketiga bank syariah tersebut dengan tingkat signifikansi alfa 5%. Dari soal tersebut diketahui H0 sama dengan distribusi populasi adalah sama, HA distribusi populasi adalah tidak sama, dengan tingkat signifikansi pada alfa 5% dan menggunakan uji statistika uji Kruskal-Wallis. Selanjutnya kita akan membuat keputusan. Uji Kruskal-Wallis mengikuti distribusi alfa 2 dengan nilai kritis distribusi lebih dari 2 dengan alfa 5% dan DF sebesar K-1 sama dengan 3-1 dan hasilnya 2, di mana K adalah 3 populasi sebesar 5,991 dengan nilai statistika Kruskal-Wallis. Dan dari perhitungan tersebut yang terdapat dalam slide didapatkan nilai Kruskal-Wallis sebesar 12,3927 lebih besar dari nilai kritis 25,991, sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya ada perbedaan tingkat keuntungan antara ketiga bank tersebut. Dan berikut hasil uji Kruskal-Wallis dengan program SPSS. Selanjutnya kita akan membahas uji korelasi ranking Spearman. Korelasi menunjukkan keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Besarnya keeratan hubungan antara dua variabel dihitung dengan koefisien korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mencari keeratan antara dua variabel dalam skala ordinal. Uji korelasi dari dua variabel skala ordinal ini bisa diuji dengan menggunakan uji korelasi ranking dari Spearman. Formula koefisien korelasi dari Spearman seperti yang tertera dalam slide tersebut. Uji signifikansi koefisien korelasi. Yang pertama, hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya sebagai berikut. H0 R sama dengan 0 dan HA R tidak sama dengan 0. Yang kedua, hipotesis 0 mengatakan bahwa tidak ada korelasi antara dua variabel, sedangkan hipotesis alternatifnya mengatakan terdapat korelasi. Yang ketiga, memilih tingkat signifikansi pada alfa 5%. Dan yang keempat, menentukan uji statistika korelasi Spearman, membuat keputusan. Uji statistika untuk sampel lebih dari 8 adalah mengikuti distribusi T dengan derajat kebebasan DF sebesar N-2. Adapun formula ujinya seperti yang tertera dalam slide tersebut. Sebagai contoh, perusahaan asuransi syariah Takaful di Jakarta melakukan training terhadap karyawan bagian pemasaran. Adapun datanya seperti di bawah itu. Nah, di situ kita disuruh untuk menghitung dan interpretasikan nilai koefisien korelasi. Kemudian dengan alfa 5%, apakah bisa disimpulkan bahwa ada korelasi positif antara hasil training dengan ranking rata-rata penjualan karyawan? Nah, dari perhitungan tersebut, didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,939 dan bertanda positif. Angka ini menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara ranking hasil training dengan ranking hasil penjualan setelah training.
Dari data tersebut diketahui uji signifikansi koefisien korelasi H0R sama dengan 0 dengan HA-R lebih dari 0. H0 mengatakan tidak ada korelasi positif antara ranking hasil training dan rata-rata penjualan setelah training. Dan HA mengatakan ada korelasi positif antara hasil training dengan ranking rata-rata penjualan. Dan dengan memilih tingkat signifikansi pada alfa 5%, kita menggunakan uji statistika korelasi Spearman. Selanjutnya kita akan buat keputusan. Nilai kritis dengan satu sisi pada tingkat signifikansi 5% dengan DF8 sebesar 1,860. Sedangkan nilai T hitungnya sebesar sebagai berikut. Nah, dari T perhitungan nilai T didapatkan T hitung 7,75 lebih besar dari nilai kritisnya 1,860 sehingga menolak hipotesis 0. Kesimpulannya bahwa dari sampel yang ada terdapat korelasi positif antara ranking hasil training dengan ranking penjualan setelah training. Dan berikut uji korelasi ranking Spearman dengan program SPSS. Nah, baik, cukup sekian pembacaan materi dari saya tentang uji statistika non-parametrik. Semoga dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Imam Syafi'i pernah berkata, "Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan." Terima kasih, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.